Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar panjenengan semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, saya Yasin Ibnu Akmal, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari Fakultas Teknik jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Saya sekarang sedang melaksanakan KKN individu di Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan sebuah program kerja, yaitu pelatihan mesin-mesin pertanian untuk para petani di desa. Nah, di sebelah saya ini ada sebuah mesin motor penggerak dengan bahan bakar bensin. Motor penggerak ini adalah motor penggerak yang paling banyak digunakan oleh para petani. Nah, seperti untuk mesin pompa air, mesin perontok padi, mesin penggiling padi, kemudian mesin penggiling tepung, dan juga ada mesin digunakan untuk mesin-mesin traktor yang kecil-kecil. Nah, mesin bensin tipe ini banyak digunakan karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain satu, harganya ekonomis. Ini yang paling banyak digunakan. Alasan pertama karena harganya ekonomis dan harganya murah ketimbang motor yang diesel. Kemudian yang kedua, untuk perawatan itu relatif lebih mudah. Nah, ketiga, mesin ini ukurannya kecil dan simpel, kemudian ringan sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana dan diangkat satu orang aja cukup karena sangat ringan. Nah, tetapi banyak sekali petani yang menyepelekan dengan perawatan motor ini. Padahal motor penggerak ini memerlukan perawatan yang harus diperhatikan, tapi terkadang para petani hanya tinggal menghidupkan saja, mematikan tanpa memperhatikan hal-hal yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah edukasi bagaimana cara merawat motor bensin ini supaya tetap awet, tetap terjaga, dan kualitasnya tetap bagus, alias tidak mudah masuk bengkel gitu. Oke. Pertama, sebelum kita bekerja dengan mesin ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jelas kita lihat dulu bahan bakarnya, bensinnya ada apa enggak. Ini adalah motor bensin lama ya, jadi kayak gini. Tapi justru malah motor lama ini yang harus diperhatikan ketimbang motor baru. Kemudian sebelum memulai kita harus mengecek filter udara. Nah, seharusnya kalau mesin-mesin yang masih bagus ya, ini di sini ada filter udaranya, tapi di sini sudah tidak ada, jadi ya tidak apa-apa. Harusnya sih harus diberi filter udara. Tujuannya apa? Kalau nanti ada kotoran yang di sekitar mesin ini tidak terhisap masuk ke intake manifold. Kalau sampai terhisap masuk ke intake manifold itu berbahaya, nanti kotoran tersebut dapat terbakar, kemudian menimbulkan kerak karbon. Nah, kerak karbon itu dapat berbahaya, dapat menggores blok silinder sehingga mesin ini nanti jadi ngebul atau ngebos. Kalau mesin ini ngebul atau ngebos, akibatnya tenaga dari mesin ini berkurang. Nah, ini contoh yang kurang baik, harusnya diberi filter udara, penyaring udara. Nah, sebelum mesin itu dihidupkan, alangkah baiknya filter udaranya itu dibersihkan, karena filter udaranya itu seperti spons gitu ya, harusnya di sabet-sabetkan gitu kalau istilah Jawanya, dipukul-pukulin ke tangan atau ke tembok biar debu-debunya hilang seperti itu. Tapi ini tidak ada ya, tidak apa-apa karena ini juga mesin tua. Nah, kemudian yang dicek adalah busi. Nah, busi ini harus diperhatikan. Biasanya kalau beli mesin itu sudah dilengkapi dengan peralatan, yaitu kunci busi dan kunci shocknya. Kalau beli mesin itu udah satu set sama kardusnya. Nah, kita cek businya baik atau enggak. Nah, sebelum ini adalah hal yang penting karena mesin bensin ini adalah mesin yang agak bandel, hidupnya susah. Beda dengan mesin yang diesel, karena kalau diesel itu kan mesin compression ignition engine, jadi lebih mudah dihidupkan ya. Tapi kalau mesin ini agak sulit karena ini bukan mesin pembakaran kompresi, melainkan mesin pembakaran busi yang memanfaatkan percikan busi untuk membakar. Nah, kita lihat dulu businya. Untuk busi ini dapat kita lihat selah antara elektrode dengan massa itu sekitar 6-8 mm ini. Kalau lebih ya kita ganti. Kalau terlalu rapat gitu ya, kalau terlalu rapat kurang dari 6 mm bisa kita perbaiki dengan obeng min. Ini di jongkel-jongkel, jadi nanti dapat merenggang. Tapi kalau terlalu renggang
bisa juga dilihat elektrodanya. Kalau elektrodanya masih bagus, kalau renggang bisa kita perbaiki dengan cara dipukul-pukul sedikit. Tapi kalau elektrodanya sudah habis, kita ganti busi, karena inilah hal yang paling berpengaruh dalam menghidupkan mesin. Jadi mesin itu rewel atau enggak tergantung businya. Salah satu faktor utama penyebab mesin itu rewel atau enggak. Nah, busi harus diperhatikan. Kita pasang lagi businya. Kalau misal tidak punya alat ini, kunci shocknya bisa beli di toko-toko teknik, murah kok, cuma 20.000. Nah, kita pasang lagi. Nah, ini karena mesin lama ya, jadi untuk kap businya dibantu menggunakan karet. Nah, kemudian hal yang paling penting itu apa? Oli. Oli itu hal yang paling penting. Terkadang banyak orang yang menyepelekan ini. Jadi saya udah beberapa kali menemui kasus di bengkel, ada motor pembakaran bensin, motor penggerak bensin seperti ini dalam keadaan macet, dalam keadaan tidak hidup, istilah bengkelnya itu genset. Itu karena apa? Karena menyepelekan oli. Oli itu adalah hal yang paling penting. Sebelum kita menghidupkan mesin, kita harus cek olinya dulu. Nah, kita buka tutup olinya menggunakan tang. Nah, kita cek ketinggian olinya. Oh, ini olinya masih bagus. Nah, ini olinya masih bagus, masih keluar. Nah, ini kita ambil posisi yang paling tinggi aja, biar saya beritahu cara ngecek olinya. Nah, cara ngecek oli ini, kita ambil dipsticknya ya, kita bersihkan menggunakan kain boleh, tangan boleh, kalau bisa kain ya, jangan ditiru karena tidak ada kain. Nah, kita masukkan, celupkan ke sini, celup, kita angkat lagi, lihat olinya seberapa. Olinya segini, masih dalam keadaan baik. Kalau tidak baik, kalau sampai diangkat kok tidak ada oli yang netes. Nah, ini kan ada oli yang netes, ini masih bagus kuantitas olinya. Kalau misal kita celupin, kita angkat kok nggak netes, berarti itu harus diisi oli. Syukur diganti oli. Nah, pasang lagi. Nah, kemudian untuk hal lain yang harus diperhatikan itu kebersihan mesin. Kalau kita bekerja di sawah ya, atau di ladang, itu kan banyak kotoran-kotoran seperti jerami padi gitu ya, jerami padi atau serpian ranting atau daun-daun kering yang berterbangan. Dan biasanya kalau petani-petani bekerja di luar itu, kalau mesinnya udah selesai bekerja itu jarang dibersihkan. Nah, padahal itu sangat berbahaya. Kalau misal ada sebuah daun atau jerami padi yang sampai masuk ke dalam mesin, nah ini nanti akan berbahaya untuk mesin. Kalau sampai mesin itu kemasukan kotoran, nanti kotorannya dapat menghambat putaran-putaran yang ada di mesin. Nah, nanti dapat berbahaya ya. Kemudian kalau sampai kotoran itu nanti masuk ke dalam mesin, nah itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kalau sampai masuk ke dalam mesin nanti akan terbakar dan membuat kerak karbon, dan akhirnya membuat silinder ini tergores. Akhirnya mesin itu ngebul atau ngebos, tenaganya itu hilang. Intinya kebersihan itu harus dijaga. Biasanya itu yang tidak diperhatikan di sini, di sebelah sini biasanya banyak kotoran, banyak jerami, dan juga di daerah roda gila sini. Nah, kalau sampai dibiarkan, ini dapat menimbulkan efek yang buruk pada mesin tentunya ya, karena dapat menghambat putaran, dapat memperberat mesin. Kemudian yang paling berbahaya itu apa? Dapat mengganggu sistem pendinginan mesin. Nah, di sini kan ada, di blok mesinnya kan ada sirip-sirip mesinnya ini. Nah, kalau sampai di sini kemasukan jerami-jerami atau kotoran, itu pendinginan mesin akan terhambat. Pendinginan mesin terhambat, akibatnya mesin akan overheating atau panas yang berlebihan, dan efek buruknya mesin ini akan terlalu panas dan akan ngobos gitu. Ngobos itu istilahnya mesin itu dapat ngebul karena terlalu panas ya. Nah, ini efek yang belum berat. Ada yang efek berat lagi,
di dalam mesin terjadi namanya proses micro welding. Micro welding itu pengelasan mini karena terlalu panas ya, suhu di dalam mesin terlalu panas, terjadi micro welding. Oke, saat mesin hidup nggak kerasa, nanti kalau mesin mati dingin, nah komponen-komponen yang berputar di dalam mesin ini yang bersinggungan akan keelas gitu istilahnya, namanya micro welding, pengelasan kecil akan terelas sehingga akan macet dan akan gancet seperti itu. Kalau dalam bengkel istilahnya gancet, kalau kita istilahnya mesin ini macet, nggak bisa diputar seperti ini kan, masih bisa diputar. Nah kalau gadget itu nggak bisa diputar seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian edukasi mesin-mesin pertanian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Harapan saya semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.